Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, para sesepuh orang tua kita Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Haji Kanadi, dan seluruh Bapak Haji lainnya, seluruh para asatid, para tokoh masyarakat, dan seluruh penggiat majelis ilmu, Om Rio, Ketua Majelis, dan seluruh jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, duduk di tempat yang mulia yang menjadi taman surganya Allah, melanjutkan kajian kitab Nasoihul Ibad. Dan kita masih pada babul khumasi. Sekarang kita masuk pada makalah yang ke-17. Ini kursinya rada bahaya, Bu. Biasanya nyender, tahu-tahu takut lupa geledak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyrata. Makalah yang ke-17 dari babul khumasi. Makalah atau ucapan ini anin nabiyyi, datangnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi sabda Rasulullah, an-najwa tuhassinul asrar was-sadaqatu tuhassinul amwal wal ikhlasu yuhassinul a'mal was-sidqu yuhassinul aqwal, dan seterusnya. Artinya, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk kita semua. An-najwa, ngomong pelan-pelan, berbisik. An-najwa itu artinya berbisik. Tuhassinul asrar, itu menjaga rahasia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin rahasianya tidak terbongkar, ngomongnya bisik-bisik. Yang sering bisik-bisik ibu-ibu bapak-bapak, tapi banyak rahasia ibu-ibu itu. Rahasia kok ngomongnya kenceng, ya nggak jadi rahasia. Tapi ingat Bapak Ibu, memang betul ketika kita ngomong bisik-bisik, pelan-pelan, rahasia itu terjaga. Tapi ingat, kita tidak boleh berbisik di depan umum, hukumnya dosa. Ketika Ibu melakukan sebuah percakapan, Pak, lebih dari 2 orang, entah 3, entah 4, dan seterusnya,
kok bapak atau ibu berbisik, itu hukumnya dosa. Kayak begini nih, kita lagi rame-rame ngaji. Saya lagi ngaji, tahu-tahu ada ibu-ibu lagi bisik-bisik. Itu nggak boleh, Bu. Kenapa? Saya yang paling dulu tersinggung. Saya lagi ngaji, tahu-tahu bapak bisik-bisik. Habis melototin saya terus bisik-bisik. Ya, itu kan saya berasa jadinya. Betul. Ibu-ibu lagi bertiga ngobrol, tiba-tiba dua orang berbisik, ibu nggak diajak ngomong. Gimana perasaan ibu? Langsung baper kan ibu. Jangan-jangan ngomongin gua itu kan. Makanya berbisik depan umum tuh nggak boleh. Kalau pengen berbisik di tempat umum begini, ibu ajak keluar dulu deh temennya, ajak mojok, baru berbisik di pojokan yang sepi sana. Jadi jangan kok rame-rame tahu-tahu lalu berbisik, itu nggak boleh. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sudah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berbisik-bisik dengan sesuatu yang menimbulkan permusuhan, menimbulkan dosa, apalagi bermaksiat kepada Rasul. Kalau mau berbisik, berbisiklah tentang sesuatu yang menghantarkan kepada ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mau berbisik, Bu, ibu diajak orang bisik-bisik. Kalau tema materinya kebaikan, layanin, Bu. Tapi kalau tema materi bisik-bisiknya itu ngomongin kejelekan orang, ya nggak usah. Justru itu malah nambah dosa. Jadi umpamanya ada teman gandeng ibu, Bu, sini deh saya bisikin. Kalau kebaikan boleh, apa ada apa. Saya pengen traktir seluruh jamaah pengajian, boleh nggak? Bisik-bisik gitu boleh nggak, Pak? Boleh, karena itu kebaikan. Tapi kalau bisik-bisik sini bisikin, itu tetangga ibu belakang rumah, udah stop, jangan diteruskan, Bu. Malah nambah dosa. Makanya lanjutan ayatnya, innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya bisik-bisik itu bagian dari godaan setan, sehingga membuat orang lain jadi sedih, membuat orang lain jadi baper, jadi merasa curiga dan seterusnya, gara-gara kita bisik-bisik. Makanya silahkan berbisik, satu, di tempat yang sepi, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, berbisik dengan sesuatu yang baik-baik saja. Kalau buruk udah nggak usah. Nah, maksud dari sabda Rasulullah ini, bahwa berbisik, ngomong bisik pelan itu yuhassinul asrar, menjaga rahasia, betul. Apalagi kalau Bapak punya hajat-hajat khusus, punya rencana-rencana yang kelihatannya besar, justru Bapak rahasiakan. Jangan malah diobrol ke sana kemari, jangan. Karena di dalam sebuah keterangan, fakit manul asrar aqwa asbabin najah. Jadi menyembunyikan sebuah rahasia itu menjadi sebuah sabab yang paling kuat untuk keberhasilan perkara itu. Contoh begini, ibu punya rahasia sama suami, pengen beli mobil, umpamanya begitu. Sudah ngobrolnya sama suami aja, Pak, sama istri aja, berdua-dua aja. Berdua-dua saja ngomongin itu, nggak usah cerita ke orang-orang. Dengan sembunyi seperti itu, merahasiakan cita-cita itu, justru itu menjadi kekuatan tercapainya yang direncanakan tadi.
Tapi kalau belum udah diobrol, setiap ketemu orang diceritain, tahu nggak? Saya kan mau beli mobil. Ketemu tetangga, tahu nggak? Saya kan mau beli mobil. Doain ya, saya tahun depan mau beli mobil, malah nggak hasil Pak. Biasanya orang seperti itu malah nggak berhasil, gagal. Percaya nggak? Nah, coba aja, malah nggak berhasil. Kemana? Kebanyakan ngomong. Sehingga Rasulullah SAW, kenapa kok malah gagal? Begini, ista'inu, ini hadis juga, ista'inu alal hajati bil kitman. Ista'inu, minta tolonglah kalian alal hajati, atas terkabulnya doa, terkabulnya hajat kebutuhan. Caranya apa? Bil kitman, dengan menyembunyikan rencana daripada hajat itu. Kenapa disembunyikan? Fa inna kulladzi ni'matin mahsudin. Karena sesungguhnya setiap kenikmatan itu memiliki mahsud. Mahsud itu apa? Sesuatu yang menyebabkan hasud orang lain. Betul. Bapak ibu punya rencana beli mobil, cerita kemana-mana. Apakah orang yang dengar cerita itu semuanya senang? Enggak. Ada nggak yang hasud? Yang sakit hati ada? Ada. Itu menyebabkan gagal rencana kita, Pak. Kenapa? Karena orang udah sakit hati, ada yang hasud, menyebabkan orang lain jadinya nggak nyaman. Nah, disinilah alasannya bahwa kalau punya rencana sesuatu, udah diem-diem aja. Jangan ceritanya diobrol ke sana kemari, malah nggak jadi. Dan itu banyak loh fakta-fakta seperti itu, Pak. Kecuali mungkin kalau pencalonan pilpres itu kali ya. Pilpres, caleg itu memang harus diumumkan ya. Kalau yang diumumkan nggak tahu. Tapi kalau rencana-rencana pribadi, diem. Ya, makanya diem-diem, tahu-tahu mobil datang. Diem-diem tahu-tahu rumah lunas, diem-diem tahu-tahu berangkat umroh, kan itu kan malah lebih nyaman. Tapi kalau ngomong terus itu biasanya gagal. Nah, gitu. Walaupun bahasanya dihaluskan, mohon doanya ya, saya tahun depan mau beli mobil, kan halus tuh Pak, bahasanya mohon doanya. Mohon doanya ya, tahun depan saya akan beli mobil. Orang diceritain sama Pak. Walaupun bahasanya dihaluskan, mohon doanya sama. Justru malah menjadi penyebab gagalnya cita-cita kita. Makanya silahkan berbisik, tapi perkara yang baik, dan ternyata merahasiakan itu salah satu asbab yang paling kuat tercapainya hajat tujuan kita. Begitu. Kira-kira dalam hidup ini yang paling Bapak ingin lakukan apa? Yang paling Bapak ingin dapatkan apa? Ada apa nggak ada? Atau udah nggak butuh apa-apa, Pak? Kalau Ibu ada nggak yang ingin didapatkan di penghujung tahun 2023? Ada apa tidak? Ya udah, simpen Bu, rahasiakan, jangan diomongkan. Kalau mau berbisik, ngomong ke Allah saja. Ya Allah, di tengah malam Bapak bangun, ya Allah, ini tahun 2023 udah mau habis nih ya Allah. Nah, ngomong tuh, curhat ke Allah. Saya dari dulu kepengen ini belum kesampaian ya Allah. Saya nggak cerita kepada siapa-siapa, hanya kepadamu ya Allah, kabulkanlah. Begitu. Nanti Bapak Ibu lihat gimana Allah memberikan kekuatan kepada tercapainya cita-cita tadi. Nah, ini sabda Rasulullah yang pertama. Sekarang yang kedua, was-shadaqatu tuhassinul amwal. Was-shadaqatu, dan adapun sedekah
Tuhassinul amwal itu menjaga harta benda kita. Bapak Ibu kalau pengen harta bendanya aman, awet, selamat, perbanyak sedekah. Kenapa demikian? Satu, orang itu kalau sedekah, yang menjadi penjaga itu bukan hanya manusia, tapi malaikatnya Allah diutus untuk memberikan penjagaan terhadap setiap harta orang yang mau sedekah. Malaikatnya yang diutus oleh Allah. Yang kedua, dengan sedekah itu juga manusia, orang-orang sekitar kita justru tanpa disuruh pun akan ikut menjaga harta benda kita. Ibu kalau jadi orang yang dermawan, maka tetangga itu pasti akan memperhatikan kita. Umpamanya terjadi musibah, kebakaran rumah, ibu lagi di luar kota, kira-kira tetangga nolongin nggak? Nolongin kalau ibu rajin sedekah, tetangganya ikut perhatian. Tapi kalau kita pelit sama tetangga, terus rumah kita kena kebakaran, kira-kira ditolongin apa disorakin? Gimana sorakinnya, Bu? Ure gitu, Bu. Biarin habis, jangan ditolongin, biarin habis. Orang pelit kayak begitu juga. Begitu. Makanya sedekah. Yang ketiga, pengertian menjaga barang apapun, harta apapun yang Bapak sedekahkan, ternyata nanti akan menjaga kita. Kapan itu? Ketika Bapak Ibu sudah masuk ke liang kubur. Jadi di akhirat nanti dibalik tuh. Begitu kita masuk liang kubur, harta apapun yang kita sedekahkan justru yang akan menjaga kita. Di liang kubur, Bu, saya kasih tahu, takut ada yang masih ragu-ragu. Ketika kita mati, masuk kubur, liang kubur, itu sendirian. Percaya kan? Nah, itu tempat nggak ada pintu, nggak ada jendelanya. Percaya nggak? Tapi walaupun sendirian, kalau kita rajin sedekah, maka yang nemenin banyak nanti. Apapun yang kita sedekahkan. Kayak malam ini ada yang bawa gorengan, ada? Ada apa enggak? Nah, ada yang bawa apa lagi tuh? Lontong. Ada yang bawa nasi uduk, ada? Enggak ada. Ya terserah lah, apapun yang Bapak Ibu sedekahkan, itu semua akan dihadirkan Allah di alam kubur. Tujuannya apa? Menjaga kita, membela kita dari pertanyaan munkar nakir dan dari siksaan alam kubur. Jadi jangan pernah khawatir, Pak, saya sedekah tapi kok nggak ada balasan. Mungkin nanti balasannya diberikan di alam kubur. Jadi jangan khawatir, pasti akan dibalas oleh Allah. Dan yang luar biasa, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti kebaikan seseorang. Jadi Bapak Ibu bisa melihat orang ini baik apa tidak, sebenarnya diukur dari tingkat kedermawanannya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin ke masjid. Tapi tetangga sakit nggak pernah ditengokin, tetangga mati nggak pernah takziah, tetangga ada musibah nggak pernah nolong, tetangga kelaparan diem baik. Orang seperti itu Bapak Ibu justru dicap oleh Allah bukan orang yang beriman sempurna, masih cacat imannya. Makanya sedekah itu jadi bukti kebaikan seseorang. Semakin rajin orang itu sedekah, semakin bagus nilai dia di hadapan Allah dan di hadapan para manusia. Sedekahnya tulus, jangan kayak apa namanya, Pak, nyari nama, nyari apa istilah bahasa politiknya, apa Om?
pencitraan ya, bukan. Sedekahnya benar-benar tulus, bukan pencitraan. Nah, makanya sedekah itu menjaga harta benda kita sampai kita masuk liang kubur. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasul Muhammad SAW juga memberikan keterangan begini. Ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyani Allahu a'ti munfiqan halafan wa mumsikan talafan wa unzila fi dzalikal Qur'an dan seterusnya. Bahwa dalam hadis ini, keterangan di sini, baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan, tidaklah di hari itu ketika matahari tenggelam illa wa malakani, kecuali ada dua malaikat yang memanggil-manggil. Apa yang diucapkan malaikat? Allahumma a'ti munfiqan halafan, ya Allah berikan ganti kepada orang yang mau berinfak sedekah. Wa mumsikan talafan, dan berikan kerusakan, kehancuran. Talafan, mumsikan, kepada orang yang pelit, tidak mau sedekah. Dalam redaksi hadis yang lain itu asbah, pagi hari. Jadi begini Bapak Ibu, usahakan setiap kita pagi hari dibangunkan Allah di pagi hari, awali pagi hari dengan sedekah. Pagi hari dengan sedekah. Maka ada istilah sedekah subuh. Tapi ingat, sedekah subuh itu jangan cuma hari Jumat doang Pak. Pagi-pagilah sedekah, mengawali hari dengan sedekah. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan doa dari malaikat, terus akan diganti berapapun yang disedekahkan, diganti oleh Allah yang berlipat-lipat. Yang kedua, dalam redaksi hadis yang lain, sebelum matahari tenggelam, tadi terbit ya, sebelum matahari tenggelam, sore hari kayak begini, pastikan kita menutup hari ini juga dengan sedekah. Seandainya kita mati di malam hari ini, ibu mati dalam keadaan husnul khotimah, dan doa malaikat terus dipanjatkan, ya Allah berikan ganti kepada orang yang mau sedekah, dan berikan kehancuran kepada orang yang pelit, tidak mau sedekah. Maka kalau sore-sore ada pengamen, jangan ditutup pintunya Pak. Ada pengamen yang masuk sini nggak biasanya? Ibu buka apa ibu tutup pintunya? Tutup. Kenapa ditutup Pak? Janganlah. Jangan Pak ya, mulai sekarang jangan. Kalau ada pengamen, ada pengemis, buka yang lebar. Buka yang lebar, kasih infak semampunya, jangan ditutup. Begitu kita menutup orang yang sedang minta, sama juga kita menutup rezeki kita sendiri. Percaya nggak Pak? Sebab ketika kita menutup, nggak mau berbagi, sama juga kita menutup pintu rezeki sendiri, dan justru mendapatkan doa yang jelek dari malaikat, yaitu didoain harta kita malah jadinya hancur. Makanya kalau ada orang minta, bagi semampunya. Habis pengemisnya banyak, sehari bisa 2-3 kali, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, semampunya. Mampunya bisa bagi lontong 1 biji, ya bagi aja lontong 1. Pokoknya jangan ada bahasa menolak, tuh jangan Pak, hindari itu. Jangan. Seandainya saking nggak adanya cuman air mineral 1 gelas, itu bagi saya adanya air mineral nih Bang, bahwa menghilangkan haus. Saya punya cuma rokok 1 batang, ya bagi rokok 1 batang. Jangan ada bahasa ibu tutup, ibu tolak, jangan.
Itu sama juga menutup pintu rezeki. Nah, mulai besok jangan Pak ya, kalau ada pengemis, ada pengamen, udah panggil, sini Bang, pagi. Bu, jangan malam bilang, nak tutup nak pintu mak, ada pengamen tutup nak, malah ngajarin anak pelit. Jangan. Nah, betul Bu, saya sama, pengemis itu bisa 3 kali sehari itu. Pengemis yang pengemis terus pengamen yang pakai gitar, yang pakai gerobak, itu mah banyak itu. Ya nggak apa-apa, bagi semampunya. Itu. Selanjutnya di dalam Al-Qur'anul Karim, nah ini menjadi motivasi kita. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta, adapun siapa saja yang mau berbagi, a'ta itu berbagi, dermawan, sedekah. Wattaqa, dan dia juga bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia juga membenarkan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan orang tersebut lil yusra, untuk mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Orang yang rajin sedekah, maka hidupnya akan selalu mendapati kemudahan demi kemudahan. Artinya ketika kita sedekah sama pengamen, mungkin pengamen itu nggak akan bisa balas kebaikan Bapak Ibu, tapi yakinlah Allah yang akan membalas dengan cara yang tidak kita duga-duga, melalui tangan orang yang tidak pernah kita sangka-sangka. Percaya nggak Pak? Nah, makanya sedekah jangan pernah ditolak. Habis orangnya itu mulu, ya nggak apa-apa. Dia lagi, nggak apa-apa Pak. Sedekah. Nah, insya Allah dikasih kemudahan demi kemudahan. Tapi kalau pelit ya udah susah semua nanti. Yang berikutnya, wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Yang berikutnya, wal ikhlasu, ikhlas, bersikap ikhlas. Monggo maju kalau nggak muat maju. Maju geser Pak. Bersikap ikhlas, yuhassinul a'mal, itu menjaga amal ibadah kita. Kita sholat, Bu, Pak, tadi kita sholat maghrib, ikhlas ya? Ikhlas ya? Nah, itu karena al-ikhlasu ruhul a'mal. Ikhlas itu ruhnya amal. Apapun amal ibadah kita, kalau itu ikhlas, itu menjadi amal yang berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang sering disampaikan, yaitu ketika ketika seorang pelacur memberi minum seekor anjing. Namanya pelacur kan berarti sudah profesi. Dosa nggak pelacur Pak? Dosa besar. Namun gara-gara dia melakukan kebaikan yang ikhlas luar biasa, yaitu ngasih minum anjing, itu mengundang ridhonya Allah, mengundang rahmat dan ampunan Allah, sehingga si pelacur itu dalam riwayatnya itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oh, berarti harus nyari anjing nih, dikata kasih minum. Ya enggak begitu, salah paham nanti. Tapi yang penting ikhlas. Satu. Kedua, kisah yang kebalikannya. Akhirnya mati su'ul khotimah. Gara-gara apa? Dia kejam terhadap seekor kucing. Kucingnya dikandangin tapi nggak dikasih makan, akhirnya mati. Sehingga kekejaman itu
menyebabkan dia mendapatkan murkanya Allah, ibadahnya tidak ada gunanya, mati su'ul khotimah. Tapi jangan disalahpahami, di masyarakat akhirnya salah paham, Pak. Oh, berarti nggak boleh macam-macam sama kucing. Akhirnya dipahami kucing itu seakan-akan hewan yang sakral. Kalau macam-macam galak sama kucing nanti bisa kualat su'ul khotimah. Itu namanya pemahaman yang salah. Gambarannya berbuat zalim sama kucing aja bahaya, apalagi kepada manusia. Harusnya berpikirnya begitu, Pak. Tapi di masyarakat enggak, kebalik-balik. Orang nabrak kucing berhenti, Pak. Ketakutan. Berhenti, dipungut tuh kucing, betul? Dikuburin. Malah kadang dicopot kaosnya buat bungkus kucing. Betul? Giliran nabrak orang, kenapa begitu? Nabrak orang gak ada takut-takutnya. Kata dia, nabrak orang emang gak bikin kualat, yang kuat tuh bikin nabrak kucing. Itu sebuah pemahaman yang salah. Kucing yang dicontohkan dalam sejarah itu bukan kucingnya, tapi kezalimannya. Zalim terhadap kucing aja bisa bikin su'ul khotimah, apalagi zalim kepada manusia. Harusnya cara berpikirnya begitu. Yang lebih parah, kucing dianggap binatang sakral, sehingga ini di masyarakat salah, nggak tahu kalau sini. Kalau ada mayit, nggak boleh ada kucing dekat. Takut dilangkain hidup nanti. Di sini gitu nggak, Pak Amir? Ada nggak di sini, Pak? Di sana ada. Kalau ada orang meninggal, kucing diusir-usirin. Awas ada kucing, awas. Saya penasaran kok sampai segitunya. Kenapa sih? Pak Ustadz, takut mayitnya hidup lagi. Hidup lagi gimana? Kalau dilangkain hidup lagi. Nah, itu namanya paham sesat. Nah, maksudnya kalau dilangkain kucing hidup, itu maksudnya yang hidup yang kucingnya. Kalau mayit mah nggak bakal hidup lagi dilangkain kucing. Nah, artinya sampai segitunya loh, Pak, kesakralan kucing. Kenapa? Karena pemahaman yang keliru. Makanya sekali lagi yang penting ikhlas. Bapak Ibu mau sedekah sama siapapun, jangankan pada manusia, pada binatang, ikhlas itu mengundang ridhonya Allah. Dan ketika Allah ridho, walaupun kelihatan sepele, itu akan menghapus seluruh dosa-dosa kita, meninggikan seluruh derajat kita. Amin ya Rabbal. Makanya nanti pulang dari sini, ibu khususnya, nanti cek dapur. Ada nggak ikan cuek di dapur? Ya kalau ikan cuek, ikan kembung boleh. Ya, nanti pulang ngaji cek. Kalau ada ikan cuek di dapur, ibu aduk urap sama nasi. Nah, dibecek sama nasi putih. Habis itu taruh di depan pintu. Niatin sedekah. Ibu tidur sepanjang malam, pahala nggak putus-putus. Ibu umpamanya kok tidur nggak bangun-bangun, dijamin husnul khotimah. Kenapa? Karena ada sedekah di sana. Kan cuek diremes sama nasi, taruh aja di mangkok atau di piring, taruh depan pintu. Kalau nanti tiba-tiba tengah malam ada kucing lewat, kira nggak itu kucing? Kira nggak itu kucing? Girang banget, tengah malam ada nasi sama ikan. Kucing itu berdoa loh, Pak. Pak, binatang ngerti nggak berterima kasih? Ngerti nggak? Ngerti. Dan yang paling hebat, setiap binatang kalau dikasih sesuatu, doa kepada Allah, mendoakan kita. Kucing gila. Nanti ada tikus lewat, seneng nggak itu tikus? Seneng nggak ada nasi sama ikan cuek? Seneng. Nanti Pak RW lewat, lagi kontrol, seneng nggak Om? Seneng.
Artinya sedekah itu mudah, ikhlas itu sebenarnya mudah. Yang penting jangan muluk-muluk. Oh, saya nggak mau sedekah yang remeh-temeh, saya maunya sedekah bangun masjid sendirian. Saya kasih tahu Pak, semakin besar yang kita sedekahkan, potensi sombong, potensi riya itu juga besar. Sehingga untuk mencapai ikhlas itu susah. Tapi kalau kita sedekah dengan barang kecil, ikan cuek, 1 biji, kira-kira ikhlas nggak? Masa mau pamer sih? Tahu nggak? Semalam gua sedekah ikan cuek. Nggak ada kayak begitu ya. Artinya ketika kita sedekah yang kelihatannya kecil remeh, justru di situ loh Pak, kita mudah untuk menghadirkan ikhlas, mudah menjaga amal kita untuk tidak sombong. Makanya latihan ikhlas dimulai dari hal yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Nah kalau udah terlatih hatinya, baru amal yang besar-besar. Begitu. Desa belum Om? Oh tumben lama ya? Kayaknya saya udah capek kok nggak ada. Ya, saya udah itu. Oh, ya. Ya udah kita lanjut. Yang keempat, wasidqu yuhassinul aqwal. Nah nih yang keempat, hati-hati nih Bu. Wasidqu, jujur, yuhassinul aqwal, akan menjaga ucapan seseorang. Ketika dia punya prinsip saya harus jujur, maka dia akan hati-hati betul dengan ucapannya. Berbeda kalau orang nggak punya prinsip jujur, itu mulutnya jadinya ember, apa baik diomongin. Udah semua diomongin, banyak bohongnya lagi. Maka pertanyaannya, Bapak pernah bohong nggak? Pernah apa sering? Yang paling sering Bapak bohongin siapa? Semuanya, ya istri iya, mertua iya, tetangga sih. Pak, bohong itu Pak, itu seperti apa ya? Sesuatu yang bikin kecanduan, itu bohong. Sekali Bapak bohong, Bapak nggak akan bisa keluar dari kebohongan itu. Kenapa begitu? Ketika seseorang itu ngomongnya bohong, maka dia akan bohong terus. Dia akan bohong lagi untuk menutupi kebohongannya, akan bohong lagi menutupi kebohongannya, terus dia nggak akan berhenti-berhenti. Betul? Ini umpamanya Bapak lagi selingkuh, bohong sama istri, ditanya dari mana? Dari sono. Udah bohong kan? Sono mana? Sono sini. Bohong terus loh Pak. Bapak gak akan berhenti Pak. Bapak akan terus mencari omongan untuk membohongi, menutupi kebohongan-kebohongan tersebut. Akhirnya Bapak mati dalam keadaan bohong. Na'udzubillahimin. Makanya jangan bohong. Jujur aja, jujur Pak. Jujur. Itu. Kemarin saya nggak tahu itu. Kok dia punya nomor saya? Saya dulu punya mantan banyak Bapak Ibu. Ya kan saya ganteng Pak. Tahu-tahu ada WhatsApp masuk. Pak Kiai apa kabar? Lihat foto profilnya, bundanya kaget. Siapa ayah? Ya nggak tahu siapa itu. Nggak ada namanya. Terserah bunda mau dibalesin nggak? Balesin boleh. Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa? Dengan si A Jepara yang 23 tahun yang lalu. Oh, istrinya makin meradang istri saya. Tapi saya jujur. Oh, ini dulu penggemar ayah. Dulu coba gitu. Dulu gitu. Ya akhirnya selesai. Karena kita nggak bohong, selesai. Tapi kalau bohong nggak selesai-selesai. Bohong dosa nggak sih?
Masya Allah, nggak bisa berhenti Pak. Makanya jujurlah, jujur. Walaupun pahit, jujurlah. Ya, itu latihan. Sebab kalau nggak latihan, nggak bisa jujur Pak. Sampai kapan Mbak jujur? Setiap ngomong mesti ada bohongnya. Setiap ngomong mesti ada bohongnya. Jadi ketagihan, kata dia, kalau nggak bohong, nggak gurih orang ngomong, katanya begitu. Nah, ini bahaya itu Pak. Nah, terakhir mana tadi? Al-musyawwaratu, ya. Al-musyawwaratu tuhassinul ara'a. Yang terakhir musyawarah. Musyawarah rembuk bareng. Tuhassinul ara'a itu menjaga pendapat dengan baik. Kalau pengen mendapatkan pendapat terbaik, ide terbaik, maka bermusyawarahlah. Musyawarah dengan mujadalah itu beda. Kalau mujadalah itu bantah-bantahan dari menang sendiri. Tapi kalau musyawarah, rembuk bareng, mencari yang terbaik dari semua ide. Itu namanya musyawarah. Orang yang nggak biasa musyawarah, kok diajak musyawarah, biasanya ujung-ujungnya marah. Betul. Karena dia nggak tahu bedanya musyawarah dengan mujadalah. Kalau mujadalah itu mempertahankan idenya, nggak mau kalah, tapi debat, nah, itu mujadalah. Tapi kalau musyawarah, kita saring semua pendapat, kita terima, kita saring, kita kaji, mana pendapat yang paling bagus. Sehingga musyawarah itu tuhassinul ara', menjaga pendapat yang terbaik. Maka biasakan musyawarah dan bermusyawarah dengan sesuatu yang pasti. Saya sering bilang, kalau mau musyawarah, musyawarah dengan sesuatu yang pasti terjadi. Kalau yang nggak pasti nggak usah dimusyawarahin deh, capek. Maksudnya gimana? Contoh begini Pak, saya itu nggak pernah ngomong serius sama istri saya Pak. Kalau di rumah saya nggak pernah ngomong serius, kajian ilmiah, dalil, nggak pernah saya. Saya lebih senang sama ngobrol sama bundanya ya sesuatu yang ringan, senda gurau, ngobrol asik, udah gitu aja. Kalau mau musyawarah yang serius, saya bilang musyawarah kematian sajalah. Pak, kalau pengen ngobrol serius sama pasangannya, ngobrolin tentang kematian. Kenapa? Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Kalau kehidupan itu belum tentu terjadi. Bisa dipaham nggak Pak? Ini kita hidupkan. Angen-angen saya, mendung krimis habis ngaji makan bakso enak nih. Angen-angen saya. Nah kira-kira nanti habis ngaji kesampaian nggak angen-angen saya? Kan belum pasti. Belum pasti kan? Kesampaian syukur, nggak kesampaian, ya nggak perlu sedih. Memang kehidupan itu nggak ada yang pasti Pak. Yang pasti adalah kematian. Maka kalau musyawarah, diskusi sama pasangan, bahas kematian aja. Bagaimana menemukan kematian yang husnul khotimah. Jangan begini, mama kapan mau mati? Jangan begitu, ngajak berantem itu apa ya. Nah, tapi kalau kehidupan santai seperti ini, saya umumkan Kamis depan pengajian libur Pak, insya Allah. Saya bilang sama bundanya, kita mau ke Kudus, itu udah heboh. Kudus nanti jangan siapkan apa, nanti terus apalagi di sana ngapain, nggak usah dibahas. Pokoknya kita bisa pulang Kudus, ntar bagaimana di sana nanti lihat situasi dan kondisi. Dimusyawarahin, tahu-tahu zong, nggak terjadi. Nah gitu, jadi santai aja Pak menghadapi kehidupan. Kalau musyawarah yang pasti terjadi. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Kamis depan libur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.